Iya, yang saya maksudkan itu apakah tidak ada semacam pendidikan utuh untuk menjelaskan kepada mereka? Oh ya ada Pak. Artinya ada situ, tapi Pak Ponto. Makanya saya kasih contoh kan air keras tadi. Betul. Itu Karena yang ada air keras tadi saya kasih contoh. Gara-gara air keras ada begini. Lalu sekarang ini tinggi sekali bagi tentara itu, sangat tinggi. Iya, itulah yang menurut saya. Sehingga sensitivitasnya itu ya. Perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Ya. Kalau kerugiannya pada peradilan Militer. kalau pada lingkungan militer. Di proses yang sebulan ini, dalil kerugiannya di mana, Pak? Itu kan dipakai untuk korupsi itu. Enggak. Ini KUHP. Kerugian biasanya dipakai dengan bukan itu. selama Pak Ponto ini ini cepet banget nyambernya itu. Saya tahu Bapak mau belain tentara kan. Iyalah. Kalau Debat panas kembali terjadi antara kubu pro dan kontra soal dugaan makar yang dikaitkan dengan Saiful Mujani setelah muncul seruan menjatuhkan Presiden Prabowo yang bikin situasi makin melebar dan memanas. Di satu sisi, ada mantan Kabai Soleman Ponto yang jelas berdiri di kubu pemerintah, sementara di sisi lain ada Ray Rangkuti dan Haris Azhar yang tampil dari sudut pandang oposisi. Sejak awal debat sudah panas, Ray Rangkuti langsung tampil berapi-api menyampaikan argumen, sementara Ponto juga nggak kalah ngotot membela posisi pemerintah dan menyanggah habis-habisan setiap pernyataan yang datang dari lawan debatnya. Isinya adalah pertanyaannya begini, setiap anggota TNI patuh pada perintah. Kalau ada anggota TNI yang melakukan tindakan di luar perintah, artinya ada persoalan di pendidikan. enggak begitu juga, Pak. Nah itu dulu. Tidak, itu tadi makanya kita ada standar yang seperti kata-kata itu. Sebab standar yang Bapak Ponto itu apa? Bagi kita kata-kata menjatuhkan Iya, bagi Pak Ponto itu masalah. Iya, masalah. Jadi nggak bisa dibuat standar pribadi untuk standar umum. Nah, itulah akibatnya orang kalau berbicara di depan umum, tolong Pak. Persis seperti yang pernah Pak Ponto persis mengingatkan. seperti salah. Saya jelaskan dikit. Pak Ponto hanya menyampaikan bahwa ada segelintir kecil Sekarang, yang terlatih sebentar yang kemudian punya seperti itu, makanya itu hati-hati. Tapi itu Sekarang, bukan Bung melarang, Aiman. Pak ya. Ya saya enggak melarang, berbicara silakan. Sekarang aja. Bung Aiman, Saya hanya di ingatkan, antara semua karena ada hal diskusi itu. kita sekarang Silakan ini. aja, saya kan enggak bicara. Sekarang di antara semua pembicaraan kita ini, mana yang kira-kira tidak menyinggung orang dan Bisa membahayakan gitu. siapa yang bisa bayangkan? Bisa membahayakan maksudnya. Bukan. Itu pertanyaan kan? Mana kira-kira yang tidak menyinggung apa yang disebutkan oleh Dan Pak bisa Ponto? berujung pada bahaya gitu. Iya. Kan? Oke. Gimana Pak Kita Ponto? nggak tahu. Yang kata-kata sakralan tadi itu menjatuhkan. Iya, makanya itu yang bagaimana kita menjatuhkan dengan cara apapun. Orang ini sudah harus dijatuhkan. Wah, kok enak ini seperti begini. Nah, kita tugas pokoknya menegakkan kedaulatan, menjaga ketuhanan wilayah, melindungi segala bangsa. Itu otomatis. Loh, kok menjatuhkan? Nah, sebelum dia jalan kita jatuhkan dulu yang bicara ini, kan begitu. Suasana makin memanas ketika Ray Rangkuti menegaskan bahwa bahkan dalam dunia militer pun penyelesaian masalah tidak selalu harus dengan pendekatan kekerasan. Ia menyinggung kasus Andri Yunus sebagai contoh dan mengaitkannya dengan potensi perlakuan terhadap Saiful Mujani yang menurutnya bisa melanggar hak asasi manusia. Namun Ponto tetap pada posisinya dan tidak bergeming karena menurutnya negara juga bisa terancam oleh pihak-pihak seperti itu. Iya, yang saya maksudkan itu apakah tidak ada semacam pendidikan utuh untuk menjelaskan kepada mereka? Oh ya ada Pak. Artinya ada situ, Tapi Pak Ponto. Makanya saya kasih contoh kan air keras tadi. Betul. Itu Karena yang ada air keras tadi saya kasih contoh. Gara-gara air keras ada begini. Lalu sekarang ini tinggi sekali bagi tentara itu, sangat tinggi. Iya, itulah yang menurut saya. Sehingga sensitivitasnya itu sangat tinggi. Itulah yang menurut saya Pak Ponto, yang kalau mengutip istilah presiden itu perlu ditertibkan. Nah makanya yang ngomong ditertibkan supaya ya, kan yang ditertibkan yang ngomong. Kalau dia enggak ngomong ya kita juga diem.
Tapi karena dia sudah Sebab menertibkan yang ngomong itu adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. ya hak asasi kita juga yang jaga juga terancam gara-gara niat dia. Kalau terlaksana kita juga sama dengan itu dihukum. Tindak pidana itu hanya bisa dilakukan jika peristiwanya terjadi. Ya, makanya saya bilang silakan aja kalau mau itu. Ya udah, clear Pak Ponto. Oke. Itu yang saya maksudkan Oke. tadi. Jadi dua-duanya tidak ada yang Sebenarnya oke. di situ. Dua-duanya menampilkan Setelah pandangan ada niat bahwa itu sangat tinggi. Di tengah panasnya perdebatan, Haris Azhar masuk dan langsung mengangkat isu yang lebih dalam, yaitu soal kebebasan demokrasi. Kebebasan berpendapat dan berbicara yang menurutnya semakin hari terasa semakin dibatasi. Bahkan ia menyoroti fenomena di mana masyarakat yang pro pemerintah justru menyerang masyarakat biasa yang mengkritik kebijakan publik yang Itu urusan dia sendiri. Saya mau bicara gini, nggak bakal ada habisnya kalau diuji pakai zamannya siapa, pelakunya siapa. Kita ini sebagai republik harus punya batas, Pak Iman. Ya kan? Bahwa orang sipil itu dia harus merasakan kebebasan di negerinya. ya. Termasuk juga kebebasan bergerak, bertemu dengan siapa, berkumpul dengan siapa, berbicara, berbincang-bincang, perbincangan warga. Nah, negara tugasnya menjamin itu. Negara nggak boleh dia head to head sama warga. Bahwa negara juga nanti punya lover-lovernya, fanbase-nya, ya silakan juga. Tetapi jangan biarkan fanbase-nya itu berhadapan-hadapan sama warga yang lain. Fanbase-nya ini, pencinta-pencintanya ini, ya sebetulnya membantu si negara untuk menyalurkan aspirasi itu. Situasi ini yang belakangan banyak terjadi. Budiono menyatakan bahwa polisi dan tentara itu public goods. Milik publik lah. Milik publik. Oke. Milik publik artinya dia tugasnya ngemban tugas negara memberikan keamanan dan pertahanan. Jadi harus ditunjuk, harus disiapkan alat untuk mengontrol. Saya agak ngeri kalau pakai tesis cara berpikirnya Pak Ponto. Pak Ponto ini emang saya tahu orangnya belak-belakan dari dulu. Nah tapi seolah-olah ya lu jangan sakitin tentara. Ya nggak bisa Pak. Nggak bisa. Dalam hal-hal tertentu, polisi sama tentara dia menjadi menanggung penderitaan fisik itu. belum puas. Haris Azhar kembali melancarkan serangan. Kali ini ke Kurnia yang sebelumnya membela pemerintah dengan mengandalkan hasil survei yang ia banggakan. Namun hanya dengan satu pertanyaan tajam dari Haris Azhar, Kurnia langsung gelagapan dan kehilangan arah. Hingga akhirnya jadi bahan tertawaan satu studio. Hahaha. Oke. Nah, baik. saya mau bilang begini, faktor diberhentikan, digulingkan atau apapun bahasanya Saiful Mujani mengagetkan. Tetapi bukan dilalah dia harus dituduh sebagai sebuah proses atau sebuah upaya makar. Kalau dia dibawa ke ranah hukum, itu ada indikatornya, ada unsurnya. Tapi sekarang mari kita periksa. Tadi Kurnia bilang berapa 73%, 74%. Pertanyaan saya kan gampang, surveinya siapa yang bayar? Saiful Mujani atau istana? Ya kan, misalnya kayak gitu, nggak bakal dijawab sama Kurnia, ya kan? Karena kalau dia jawab dia berbohong. Mau jawab dikit boleh? Nggak, dia pasti berbohong. Dikit ya. Jawab boleh? Bukan pemerintah. Maksudnya? Nggak, tadi kan pertanyaannya yang Siapa yang bayar? Apa? Bukan pemerintah. Terus kan Bukan pemerintah atau Kurnia tidak tahu siapa yang bayar. Itu dua hal yang berbeda. Nah, tapi nanti habis ini Alim. Cuman Belum puas, Haris Azhar kemudian beralih ke Ponto yang sejak awal paling keras membela argumennya. Ia menyoroti penggunaan dalil KUHP lama yang dijadikan dasar. Padahal dalam prakteknya TNI pernah menggunakan aturan tersebut untuk mengadili kasus penyiraman Andri Yunus melalui peradilan militer. Sementara dalam KUHP baru seharusnya kasus seperti itu masuk ke peradilan umum. Perbedaan ini menjadi titik krusial yang sulit dibantah. saya mau kasih pemahaman saya yang berbeda sama Pak Ponto. Pak Ponto pakai 31 tahun 97 Undang-Undang Peradilan Militer soal Andri. Saya baca KUHP yang baru. Di KUHP yang baru, kalau bersama-sama dilakukan dibawa ke peradilan umum.
Kalau butuh, saya bacain. Kalau enggak, silakan munculkan di layar biar kita sama-sama baca. Yang mana nih? Ada pasalnya, Pak. Bacain dong. Nah, Ini kaitan ke tadi soal Andri. Enggak, maksudnya soal keterangan nih. Pasal 170. Tolong, udah dikirim tadi ya. tolong Sarung Mangga. Munculkan Oke. pasal 170. Dibaca aja nggak Pak, sambil nunggu. Silakan. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, ini ya, koma, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Itu. Insya Allah saya belajar bahasa Indonesia sejak SD. Teksnya kayak Itu coba baca, itu kan tindak pidana bersama-sama. Iya. Bukan korban, ini kan tindak pidana militer, korbannya sipil. saya bacain pas ayat 2-nya ya, Pak. Nah, Tenang, Pak, ini baru ayat 1. ya. Coba. Dan disinilah Ponto akhirnya benar-benar terpojok, tidak mampu menjawab secara tegas, hanya bisa terdiam menahan situasi. Meski sempat mencoba mengalihkan pembahasan ke arah lain, tapi tetap tidak mampu keluar dari tekanan argumen Haris Azhar. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang Yes. tadi itu Bapak Sangga itu, terdapat titik berat. Ya. Kerugian terletak pada kepentingan militer. Ya. Perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Ya. Kalau kerugiannya pada peradilan, Militer. kalau pada lingkungan militer. Di proses yang sebulan ini, dalil kerugiannya di mana, Pak? Itu kan dipakai untuk korupsi itu. Enggak. Ini KUHAP. Kerugian biasanya dipakai dengan bukan itu. selama Pak Ponto ini ini cepet itu. banget nyambernya itu. Saya tahu Bapak mau belain tentara kan. Iya. Iyalah, kalau enggak Dia ngaku kalau ngaku kan. tentara bagaimana mau bela? Nah, Tentara sekarang gini pastilah. Pak. Ini kalau kerugiannya titik beratnya pada militer, lingkungan militer, baru dibawa ke peradilan militer. Yang rugi ini Andri, Pak. Oke, dianggap sipil. Ya kan? Yang rugi dia. Ini KUHAP yang baru. KUHAP yang baru. Oke. Coba Laku lihat. bukunya nih KUHAP yang baru. Jadi semua orang baca. Pasal berapa tadi? Ayat 3. Enggak, saya nggak nyari Nah, saya nggak nyari kesepakatan sama Bapak. Saya baca, saya menggunakan Ya. skill saya yang saya dapat waktu kelas 1 SD, belajar baca. Ya nanti kan kita Nah, saya baca ini. Iya. Sejauh yang saya tahu, kerugiannya ada pada Andri, bukan pada militer. Sekarang pertanyaannya, apakah ini benar-benar soal menjaga negara atau justru membatasi kebebasan berpendapat? Menurut kalian, siapa yang paling kuat secara argumen? Dan siapa yang hanya bertahan tanpa dasar? Tulis pendapat kalian di komentar dan jangan